Majas atau gaya bahasa yaitu pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu yang membuat sebuah karya sastra semakin hidup. Keseluruhan ciri bahasa sekelompok penulis sastra dan cara khas dalam menyampaikan pikiran dan perasaan, baik itu secara lisan maupun secara tertulis. Nah, di sini gaya bahasa yang berlaku di Indonesia itu ada gaya bahasa dapat ditinjau dari bermacam-macam sudut pandang. Di sini saya akan mengambil dari pendapat Guntur Tarigan tahun 2009 yang menyatakan dengan membedakan gaya bahasa menjadi 5, yaitu gaya bahasa perbandingan, gaya bahasa pertentangan, gaya bahasa penegasan, gaya bahasa sindiran, dan gaya bahasa perulangan. Tinjauan terhadap gaya bahasa dalam pembahasan ini ditekankan pada gaya bahasa pertentangan. Menurut Guntur Tarigan tahun 2009 berpendapat bahwa gaya bahasa pertentangan adalah gaya bahasa yang maknanya bertentangan dengan kata-kata yang ada. Dapat dipahami bahwa gaya bahasa pertentangan adalah gaya bahasa yang memiliki makna yang berbeda dengan kata-kata yang sudah ada atau kata-kata aslinya. Adapun jenis gaya bahasa pertentangan meliputi hiperbola, litotes, ironi, oksimoron, paronomasia, dan paradoks. Di sini saya akan menjelaskan tentang gaya bahasa ironi. Gaya bahasa ironi. Pada gaya bahasa ironi ini, pengujar menyampaikan sesuatu yang sebaliknya dari apa yang ingin dikatakannya. Jadi, di sini terdapat satu penandaan dengan dua kemungkinan pertanda. Ironi mengandung antonimi atau oposisi antara kedua tataran isi. Ironi juga mengandung kesenjangan yang cukup kuat antara makna harfiah dan makna kiasan. Di dalam ironi terdapat keharusan yang sering bertumpu pada makna inversi semantis, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Hal ini menjadi ciri ironi, apabila dilihat dari wilayah maknanya. Ironi tidak banyak berbeda dengan majas pertentangan lainnya. Namun, dalam ironi salah satu bentuk penanda tidak hadir jadi bersifat implisit. Perlu diingat bahwa pemahaman ironi sangat tergantung dari konteks, bahkan beberapa ahli bahasa membedakan ironi dengan majas lainnya karena hal tersebut. Apabila konteks tidak mendukung ironi, maka ujaran yang mengandung ejekan dapat menjadi pujian. Contoh, wah, pemerintah sekarang memang sukses ya, benarkah pendapatmu demikian? Contoh yang kedua, ya, tentu saja sukses dalam menaikkan harga-harga. Di sini tampak ada dua petanda. Leksem sukses biasanya mengandung komponen makna positif, tetapi kadang juga dapat mempunyai makna negatif apabila konteks mendukungnya. Pada ujaran pertama, leksem sukses masih mengandung kemungkinan bermakna positif sebagaimana lazimnya. Namun pada ujaran yang ketiga, leksem itu diikuti frase menaikkan harga-harga secara konatif mempunyai makna negatif. Oposisi makna ini menunjukkan adanya ironi. Di sini konteks bersifat tekstual, sehingga tidak mungkin ada makna pujian. Berkat konteksnya, ujaran yang mengandung gagasan positif dapat menyembunyikan makna yang negatif. Berikut ini dikemukakan sebagian wilayah makna ironi. Sebenarnya hampir semua majas memerlukan konteks, baik itu tekstual maupun situasional. Meskipun demikian, ironi selalu berdiri dari unsur pragmatika khusus. Mengujarkan sesuatu dengan ironis selalu kurang, lebih ditujukan pada sasaran bulan-bulanan. Dikatakan bahwa ironi seringkali digunakan untuk mengolok-ngolok. Menyampaikan sesuatu dengan ironis adalah menggunakan kosakata yang seakan meninggikan nilai, padahal merendahkannya. Selain perubahan pertanda, dalam ironi juga ada perubahan acuan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai majas hiperbola. Majas hiperbola adalah gaya bahasa yang mengandung pernyataan yang dilebih-lebihkan, baik itu jumlah, ukuran, maupun sifatnya, dengan tujuan untuk menekankan atau meningkatkan kesan terhadap pengaruhnya.
Nah, majas hiperbola ini merupakan ungkapan yang melebih-lebihkan kenyataan sehingga kenyataan tersebut menjadi tidak masuk akal. Contohnya, harga-harga sudah meroket. Kemudian ada contoh kalimat, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas perkenaan Bapak dan Ibu untuk menghadiri undangan panitia. Nah, kalimat tersebut merupakan majas hiperbola. Kan dalam kalimat tersebut ada ungkapan kalimat yang dilebih-lebihkan. Selanjutnya ada majas litotes. Nah, majas ini biasanya digunakan untuk melemahkan suatu ungkapan pikiran. Jadi untuk menampilkan tentang sesuatu yang kuat atau besar dengan ungkapan yang lemah. Contohnya, silahkan datang ke gubuk saya. Nah, gubuk itu mengacu pada rumah yang kecil, sedangkan ternyata rumah dia itu rumah besar. Selanjutnya, gaya bahasa paradoks. Paradoks adalah opini atau argumen yang berlawanan dengan pendapat umum, bisa dianggap aneh atau luar biasa. Dikatakan juga paradoks suatu posisi yang salah tetapi sekaligus juga benar. Seringkali di balik gagasan yang mengherankan, paradoks menyembunyikan kebenaran yang dapat dipertahankan. Majas ini ada dua penanda yang mempunyai makna yang berpotensi. Kedua penanda muncul jadi tidak bersifat implisit, namun oposisi itu ada dalam makna kata saja. Sedangkan di dalam kehidupan seringkali paradoks itu tidak merupakan oposisi, melainkan menguatkan makna. Contohnya adalah, aku merasa kesepian di tengah keramaian ini. Berikut ini akan dikemukakan bagan wilayah makna bagan. Wilayah makna ini perlu dikemukakan dalam lingkup konteks pengujaran. Di sini dikemukakan dengan bentuk persegi panjang. Karena bila tidak, majas paradoks tak akan dipahami dan kata-kata yang ada hanya akan dianggap aneh. Leksem kesepian sehingga tentu saja berposisi dengan leksem keramaian. Di sini saya akan menjelaskan tentang gaya bahasa oksimoron. Jadi gaya bahasa oksimoron itu merupakan gaya bahasa pertentangan yang dimana setiap katanya itu mempunyai pertentangan dengan kata yang lain, tetapi mempunyai makna dan tujuan yang sama. Seperti contohnya yaitu kegagalan adalah sebuah kesuksesan yang tertunda. Nah, pertentangan yang terjadi pada kalimat kegagalan adalah sebuah kesuksesan yang tertunda, yaitu pada kata kegagalan yang berantonim dengan kata kesuksesan. Tetapi di situ mempunyai makna yang seragam seperti itu, yang dimana maknanya yaitu sebuah kegagalan merupakan salah satu jalan untuk meraih sebuah kesuksesan. Nah, mungkin seperti itu dari pengertian gaya bahasa oksimoron. Baik, yang selanjutnya akan membahas mengenai gaya bahasa paronomasia. Nah, jadi gaya bahasa paronomasia itu merupakan majas atau gaya bahasa yang mempunyai kata yang hampir sama atau bisa dibilang sama dan mempunyai kemiripan bunyi yang sama juga. Nah, di sini contohnya seperti dokter bisa menyembuhkan bisa dari ular kobra menggunakan antitoksin. Pada kata bisa yang pertama, itu tadi menunjukkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh dokter tersebut. Sedangkan pada kata bisa yang kedua, itu tadi merepresentasikan mengenai bisa atau racun dari kobra itu tadi. Jadi seperti itu salah satu contoh dari gaya bahasa paronomasia. Gaya bahasa yang selanjutnya yaitu gaya bahasa paralipsis. Gaya bahasa paralipsis ini adalah gaya bahasa yang menerapkan formula yang digunakan untuk menerangkan bahwa seseorang tidak mengatakan apa yang tersirat dalam kalimat itu sendiri. Contohnya, semoga Tuhan yang Maha Kuasa menolak doa kita. Bukan, maksudnya mengabulkan. Pertentangan yang terjadi itu terdapat pada kata menolak dan kata mengabulkan. Nah, tetapi secara tidak langsung si pembicara ini mengungkapkan makna yang sebenarnya dari apa yang ingin dia utarakan. Jadi seperti itu.